Dan di sini tuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya dengan Syarif Abdullah. Saya akan mempresentasikan IoT dalam industri fashion dan wearable teknologi. Nah, di sini topiknya cukup menarik karena pakaian dan aksesoris itu tidak hanya berfungsi sebagai penunjang gaya, tapi juga sebagai perangkat pintar yang bisa berinteraksi dengan kita melalui teknologi IoT. Nah, di sini tuh IoT itu memungkinkan uh, berbagai perangkat itu dalam bentuk fashion untuk terhubung ke internet, dan mengumpulkan data dan berinteraksi secara real time dengan sang penggunanya. Gitu. Contohnya di sini pakaian pintar, jam tangan pintar, sepatu sensor pintar yang bisa deteksi langkah, gitu. Terus kacamata yang terhubung ke aplikasi mobile. Dan di industri ini itu sebenarnya menggabungkan tiga bidang utama, yaitu desain, teknologi dasar, teknologi sensor, dan analisis data. Mereka bersatu bersama-sama menciptakan produk fashion yang cerdas dan fungsional. Perangkat apa saja yang umum diimplementasikan di industri ini? Yang pertama contohnya ada sensor biometrik dan lingkungan. Itu contohnya Max 3010 3102 30102 ya. Eh, Fungsinya membaca detak jantung, suhu tubuh, gerakan, dan tekanan. Yang kedua ada microcontroller dan modul IoT, contohnya ESP32. Nah, itu sebagai otaknya. Yang ketiga ada modul komunikasi nirkabel. Fungsinya apa? Fungsinya untuk menghubungkan perangkat dengan smartphone atau cloud. Yang keempat di sini ada cloud platform atau aplikasi mobile. Gunanya untuk menyimpan data pengguna. Dan terakhir ada baterai. Sistem pengisian pintar atau biasanya digunakan menggunakan baterai lithium ion atau sistem wireless charging. Yang kelima ada uh, nah oh, semua komponen itu bekerja membentuk satu sistem utuh, mulai dari sensor, microcontroller hingga data itu bisa ditampilkan di aplikasi penggunanya. Nah, di sini ada contoh perangkat dan manfaatnya. Yang pertama smartwatch, itu contohnya dari brand Apple Watch dan Mi Band. Nah, di sini terdalam sensor jantung, detak jantung, akselerometer, Bluetooth. Dan fungsinya itu buat memantau kebugaran, kalori, dan menerima notifikasi. Yang kedua ada smart clothing seperti exoskin atau sensoria. Nah, itu menggunakan sensor suhu dan sensor gerak. Pakaian ini mendeteksi kondisi tubuh secara langsung, terutama saat olahraga. Terus yang ketiga ada smart shoes seperti Nike Adapt BB. Sepatunya itu nggak kayak sepatu biasa gitu loh. Punya sensor tekanan, akselerometer untuk menghitung langkah, bahkan menyesuaikan tali sepatu secara otomatis. Tapi kalau menyesuaikan tali sepatu kayaknya belum. Dan yang terakhir itu ada smart glass. Ini bentuknya kacamata yang ada kameranya, ada mikrofonnya, ada koneksi wifi-nya. Biasanya memperbaiki informasi visual langsung di depan mata pengguna. Terus apa sih keuntungannya di industri IoT itu? Yang pertama kemampuan kesehatan real time. Dan di situ pengguna bisa tahu kondisi tubuh kapan saja. Yang kedua efisiensi gaya hidup dan olahraga. Semua data aktivitas otomatis tersimpan dan bisa dianalisis. Ketiga personalisasi produk, di mana fitur pakaian atau jam bisa disesuaikan dengan preferensi. Terus keempat ada integrasi dengan AI dan cloud yang bisa menganalisis data pengguna untuk prediksi kesehatan. Terus yang terakhir peluang bisnis baru kan. IoT membuka ruang inovasi bagi desainer, startup, dan industri mode untuk kolaborasi dengan dunia teknologi.
Nah, dan tentunya dari semua itu ada dampak positif dan negatifnya. Sisi positifnya, IoT bisa mendorong inovasi inovasi desain, membantu pemantauan kesehatan, dan meningkatkan pengalaman pengguna melalui interaksi langsung. Nah, terus dari sisi negatifnya apa? eh, Risiko privasi data misalnya. Terus karena data tubuh kan pengguna bisa tersimpan di cloud. Terus biaya komponen IoT yang masih tinggi dan ketergantungan teknologi bisa juga. Nah, selain itu limbah elektronik juga bisa meningkat karena perangkat wearable cepat usang. Nah, sebagai penutup, eh, bisa disimpulkan bahwa IoT itu telah membawa revolusi besar di dunia fashion ini. Sekarang pakaian dan aksesoris itu bukan sekedar tren gaya, tapi juga alat cerdas yang dapat memantau kesehatan dan memberikan pengalaman yang baru gitu bagi penggunanya. Nah, kolaborasi yang antara teknologi desain dan data itu akan terus membawa industri fashion menuju masa depan yang lebih adaptif, interaktif, dan berkelanjutan. Nah, mungkin itu saja presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.